Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya, Ibu Erni Widayati. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan program Adiwiyata. Nah, apa itu Adiwiyata? Adiwiyata merupakan suatu program dari pemerintah yang harus kita laksanakan, di mana yang mendasari ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pada pasal 63 ayat 2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan di lingkungan hidup. Kemudian pasal 63 huruf B kecil, pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup. Nah, Permen LH nomor 65 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Di SMA Negeri 1 Batu Ampar juga sedang gencar kita lakukan program ini. Pengertian dari sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Program Adiwiyata adalah program untuk mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian, strategi menuju perubahan perilaku masyarakat peduli lingkungan. Siapa saja mereka? Semua masyarakat, mulai dari masyarakat di bagian engineering, edukasi, dan informasi. Apa saja yang harus dirubah, yaitu tingkat perilaku masyarakat pada kondisi tahap 1 sampai tingkat perilaku masyarakat kondisi tingkat 2. Inilah tujuan pendidikan lingkungan hidup dalam program Adiwiyata. Siapa saja yang melaksanakan program Adiwiyata? Semua sekolah mulai dari SD, baik MIN, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK atau sekolah kejurusan, MAK ya, untuk aliyah kejurusan. Nah, program Adiwiyata itu IKU Kementerian LH tujuannya menurunkan beban pencemaran lingkungan, kemudian peningkatan pengendalian kerusakan lingkungan, kemudian peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan peran serta masyarakat, dan ketersediaan informasi. Nah, program Adiwiyata. Program Adiwiyata itu berpangkuan pada IKU Kementerian. Target program Adiwiyata hampir semua sekolah ya, lebih dari 267.000 sekolah. Perubahan perilaku seluruh warga sekolah, antara lain siapa saja yang dituju pengelolaan sumber daya alam di lingkungan sekolah, yaitu pola konsumsi makanan, pengelolaan sampah, pemanfaat energi alternatif dan hemat energi, kemudian pengelolaan air. Inilah konversi yang akan melindungi sumber daya alam di sekitar seluruh Indonesia kalau kita akan terapkan di lingkungan sekolah kita, kontribusi terhadap IKU Kementerian. Jadi tujuan Adiwiyata itu sebenarnya adalah program nasional yang harus kita laksanakan di sekolah kita, yaitu sekolah SMA 1 Batu Ampar. Program Adiwiyata prinsipnya edukatif, memberikan pembelajaran dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian partisipatif, komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran. Berkelanjutan, seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Komponen kebijakan berwawasan lingkungan. Kemudian yang kedua, melaksanakan kurikulum berbasis lingkungan. Ketiga, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Lalu pengelolaan sarana pendukung lingkungan. Di sini diadakan pembinaan, penilaian, dan pemberian penghargaan. Jadi, kita sebagai siswa diharapkan juga ikut memelihara
lingkungan sekitar kita, bahkan bukan hanya di lingkungan sekolah, bahkan kita bisa memelihara lingkungan yang ada di luar sekolah kita. Misalkan secara gotong royong kita membersihkan daerah wisata seperti pantai, kemudian daerah tempat ibadah, lingkungan di sekitar sekolah kita, jadi bukan hanya di dalam sekolah. Nah, ini ada contoh kegiatan adiwiyata yang dilakukan di SMA Batu Ampar. Ini adalah contoh gotong royong, kita membersihkan lingkungan sekolah kita, sehingga akan tercipta lingkungan yang indah, aman, nyaman, dan sangat sejuk. Kemudian kita juga sehat, bisa belajar di dalamnya dengan lingkungan yang sehat. Apakah kegiatan adiwiyata hanya dilaksanakan di lingkungan luar sekolah? Tidak. Kita juga bisa memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi, yang bisa kita manfaatkan lagi ya. Misalnya di sini dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah pembelajaran yang peduli dengan lingkungan. Misalnya ya, pembelajaran biologi ini dalam menggunakan alat peraga. Siswa diajak untuk membuat model paru-paru dengan memanfaatkan limbah plastik. Ini contohnya, mereka waktu bekerja, dan ini yang sudah jadi, ini adalah contoh limbah plastik, dan juga menggunakan 2 balon yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cara kerja kedua paru-paru kita. Ini adalah siswa yang sedang memperagakan di SMA Negeri Batu Ampar. Nah, itulah gambaran tentang seperti apa adiwiyata yang ada di sekolah kita. Sebenarnya bukan hanya itu, masih banyak ya. Kita harus punya sikap menjaga lingkungan kita, antara lain menjaga dari polusi udara ya. Polusi udara contohnya kamu punya kendaraan, itu tidak melepas knalpotnya ya. Kemudian biar nggak menimbulkan bising, menimbulkan polusi suara, kemudian asapnya menimbulkan polusi udara. Kemudian yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan di sekolah, harus kita pungut. Kemudian yang ketiga, saling menjaga kebersihan supaya tercipta lingkungan bersih di sekolah kita. Nah, itu tadi tentang adiwiyata di sekolah kita. Untuk lebih jelasnya nanti kita praktekkan dalam proses gotong royong setelah pembelajaran ini. Kemudian untuk siswa baru diharapkan bisa menerapkan adiwiyata di lingkungan sekolah kita dengan tidak mencoret-coret bangku, tidak mencoret-coret lingkungan sekolah, baik dinding, dengan menjaga kebersihan. Kemudian selalu patuhi aturan dan jangan melakukan hal-hal yang membuat sekolah kita menjadi kotor ya. Itu aja dari Ibu. Selamat belajar. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Tetap semangat, berwawasan lingkungan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.